Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijana ala hadhihi niyyah lihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini, pagi tanggal 27 Rajab, pagi di mana sebelum subuh terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diisrakan dan dimi'rajkan, kemudian pulang dari sana mendapat kewajiban Allah fardukan atasnya dan umatnya salat yang kesimpulannya 1 hari 1 malam 5 waktu. Nah, inilah hari 27 Rajab. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 49. Qala al-mu'allif ta'ala millatu Ibrahim fil hanifiyatis samha. Millatu artinya ajaran. Ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, adalah al-hanifiyatus samha. Artinya ajaran Islam. Hanifiyah, ajaran yang lurus. Nanti ada arti Hanifiyah. As-samhah, yang mudah. Nggak ada ajaran Islam, ajaran Nabi Ibrahim nggak ada yang sulit. Semua adalah mudah. Ajaran lurus, Islam yang lurus. Summa tamdi suratul karimah. Kemudian surah Al-Karimah. Surah kita ini An-Nisa masih melanjutkan ayatnya tulki daw. Ayat yang berikutnya adalah tulki daw. Arti tulki memberikan keterangan, cahaya, keterangan. Berlanjut surat An-Nisa memberikan keterangan, penjelasan ala annal anbiya, ala abil anbiya, terhadap bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Artinya bapak para nabi, karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2. Yang pertama adalah Ismail. Kemudian dari ibu yang pertama namanya Ishak. Padahal istri pertamanya namanya Sarah. Nah, itu punya anak setelah istri yang keduanya Hajar dapat anak Ismail. Ismail kemudian baru Sarah Allah kasih anak. Dari Hajar dapat anak Ismail, dari Sarahnya Ishak.
Jadi anak tertuanya bukan Ishak, Ismail. Khalifah. Jadi khalifahnya Nabi Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, dari Ismail inilah Nabi Muhammad SAW. Jadi keturunan Nabi Ismail adalah yang jadi Nabi hanya satu, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Adapun Ishak, nah inilah keturunan para Anbiya Bani Israel. Ya. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim belum ada Yahudi, ya. Kan Yahudinya itu setelah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari Ishak inilah Anbiya Bani Israel. Karena Ishak punya anak namanya Yakub. Kemudian dari Yakub itu Anbiya Bani Israel. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ayat melanjutkan pembicaraannya, menerangkan bahwa Abul Anbiya Ibrahim Al-Khalil. Kemudian Ibrahim sifatnya Al-Khalil. Di samping tadi mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim pun dipilih oleh Allah menjadi Khalil. Khalil itu teman. Kalau Nabi Muhammad Habibullah gitu. Kalau Ibrahim Khalilullah. Nanti akan ada keterangan. Salawatullah salamu alaihi. Semoga Allah Ta'ala memberikan salawatnya dan salamnya kepada beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian ayat menjelaskan watu bayinu, tulki, itu tulki atapnya watu bayinu. Ayat berikut ini menjelaskan lagi anatiba atorikihi wasayro ala minhajihi huwa tariqul amsal liktisabi ridwanillah. Ayat kemudian menjelaskan lagi bahwa mengikuti Ibrahim adalah Abul Anbiya, dia adalah Khalilullah. Dan ayat menjelaskan lagi bahwa mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tadi dikatakan millatu Ibrahim. Sayra ala minhajihi, sayra berjalan di atas petunjuknya, di atas metode petunjuknya. Itulah satu-satunya jalan. Nah, huwa itulah satu-satunya jalan untuk apa nih? Liktisabi ridwanillah, untuk mencapai redha-Nya Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin mencapai redha-Nya Allah, senangnya Allah, satu-satunya jalan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh para anbiya, anak cucunya yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada umat Yahudi yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim, kalau memang ingin dapat redha Allah, harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim sudah ada, yang ikuti para nabi yang hidup pada waktu itu. Otomatis Yahudi yang zaman sekarang harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kan gitu artinya. Karena satu-satunya jalan untuk menggapai redha-Nya Allah. Kalau redha-Nya Allah berarti surga lah gitu. Nah, tidak lain adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai kelanjutan daripada syariat Nabi Ibrahim. Faqad ja'al Khalil. Nah, ini yang tadi dikatakan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Artinya ja'a, datang. Allah utus bimillati tauhid. Nah, ya. Jadi orang yang ingin menggapai kebahagiaan, mendapat redha Allah, harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu ajaran Nabi Ibrahim? Millatut tauhid, ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, mengesahkan Allah, ya. Menuhankan Allah, bukan menuhankan kepada selain Allah. Kalau mengesahkan kan Allah saja yang jadi Tuhan, bukan Allah berikut yang lain. Nah, itu kalau gitu bukan mengikuti ajaran Nabi
Ibrahim. Millati tauhid, tauhid artinya tauhid ya mengesahkan Allah. As-sofiyah, tambah lagi dengan murni. Al-khalisah sama juga murni. Sama nakiyah, nakiyah juga murni. Jadi kalau mengesahkan Allah murni berarti enggak menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Nah, kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan tapi kita sekutukan dengan yang lain, nah berarti bukan mengikuti ajaran millah Ibrahim kan. Nah, hanya inilah ya jalan menuju ridwanillah. Alati tuniru tuh yang tadi dikatakan jalan inilah nih millah Ibrahim yang tuniru, menerangkan. Kan kalau orang jalan supaya selamat harus terang, tuniru. Durubal khair, yang menerangkan durub itu jalan-jalan kebaikan. Lisalikin bagi orang yang ingin menempuh jalan kebaikan atau ridwanillah atau surga. Enggak ada cara lain, enggak ada jalan lain kecuali jalan millah Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayatnya mana itu tadi? Yang dikatakan satu-satunya jalan ngikutin Nabi Ibrahim. Ayatnya itu yang ada di dalam surat yang kita bahas ini adalah qauluhu ta'ala. Waman ahsanu dinan. Nah, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Apa tuh waman ahsanu dinan? Tidak ada ajaran, tidak ada ajaran agama yang lebih bagus. Waman ahsan. Waman ahsan. Ya, sini bukan lebih bagus, seperti tidak ada ajaran yang benar lah. Tidak ada ajaran yang benar. Nah, kalau kita bilang yang lebih bagus, mungkin yang sana bagus juga. Tidak ada ajaran yang benar daripada ajaran yang mengikuti. Nah, mengikuti siapa? Orang yang aslama wajhahu lillah. Nah, tidak ada ajaran yang benar daripada orang yang menyerahkan, menyerahkan wajhahu lillah atau menyerahkan jiwa raganya hanya untuk Allah. Siapa itu orang? Nah, Ibrahim. Beliaulah yang menyerahkan jiwa raga, masya Allah ya. Kenapa dibilang menyerahkan jiwa raga? Apapun yang Allah perintah Nabi Ibrahim laksanakan. Walaupun menyembelih anaknya sendiri, Ismail, masya Allah. Kan berarti Allah perintah, diserahin semua sama Allah. Selama itu perintah Allah, apapun. Ismail sembelih, masya Allah. Sebelumnya Allah perintah nyembelih anaknya yang disangat. Waktu itu kan Nabi Ibrahim belum punya anak, cuman hanya Ismail aja. Berarti anak yang boleh kepengen. Ya kan waktu itu belum punya anak, Ishak belum ada, susumbi, masya Allah ya. Kan boleh kepengen. Satu-satunya anak semata wayang. Ya, saya cuma bilang doang semata wayang, sebab saya belum pernah lihat wayang matanya atuk. Kalau satu-satunya kan semata wayang. Apa wayang matanya atuk gitu. Itu namanya orang yang menyerahkan dirinya sama Allah. Sebelum Allah perintah, apalagi Allah perintah apa itu? Istrinya Hajar berikut anaknya yang masih bayi, waktu itu Ismail masih bayi. Coba Allah perintah bawa Hajar berikut anaknya yang masih bayi waktu itu. Perintah apa? Suruh tinggal, suruh taruh di Mekah. Waktu itu Mekah belum ada orang karena daerahnya tandus. Biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang kagak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman kan air juga nggak ada. Coba ente punya anak atau sama bini, suruh taruh di mana? Suruh taruh di padang Sahara, nggak ada air, nggak ada tenda, nggak. Anak mau ditaruh di pesantren aja ente sedih.
Anak suruh tinggal di pesantren, padahal kan di pesantren ada temennya, dikasih makan, kasih minum, ya. Dikasih kasur tempat tidur. Sedih orang tua suruh anak suruh pesantren. Anak ame bininya disuruh Allah tinggal di daerah yang kagak ada orang, tandus, nggak ada tanaman, nggak ada air. Kena beliau aslama wajhulillah. Taruh sana. Karena Allah punya rencana. Nanti kalau Ismail ini sudah dewasa, nanti membantu Ibrahim merenovasi Ka'bah. Waktu itu belum ada orang. Itulah Nabi Ibrahim mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada ajaran agama yang apa? Yang benar selain daripada mengikuti Nabi Ibrahim yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk Allah. Wa huwa muhsin. Wah, Ibrahim itu selalu berbuat baik. Nah, di samping dia berbuat baik sama Allah, semua jiwa raganya diserahkan buat Allah. Demikian juga Ibrahim itu berbuat baik sesama manusia, sesama hamba Allah. Ya. Di antaranya adalah Ibrahim terkenal dengan julukan Abad Daipan. Ya, apa itu? Bapak penerima tamu. Maksudnya, kalau bilang bapak penerima tamu berarti nggak ada orang yang lebih baik menerima tamu dari Ibrahim. Bapak. Waktu kalau kita kan begitu, kalau orang yang paling itu bilang bapak. Karena Presiden Soeharto yang banyak membangun bilang bapak pembangunan. Karena beliau adalah presiden yang banyak bangun, lain bapak pembangunan. Kalau sekarang bapak apa gitu? Ya, terserah ada ente mau namain bapak apa. Ya. Kalau yang presiden sekarang gitu bapak apa gitu. Terserah. Itu muhsin. Ya. Apa artinya orang yang paling dari setiap ada tamu yang datang sembelihin kambing, masya Allah. Bukan ayam, kambing. Bukan ayam dibeli di warteg atau di warung makan Padang. Nah, sembelihin kambing. Masya Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Bahkan beliau bukan hanya tamu, setiap makan harus ditemenin sama orang. Ya. Jadi kalau mau makan nyari orang, siapa yang mau makan sama saya? Itu boleh. Wah, muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Ini kelanjutan. Tidak ada jalan yang benar kecuali mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Nah, yang mana ajarannya itu hal keadaannya hanifah. Nah, apa itu? Ntar agak ada terusan. Hanifah. Tadi kita katakan mentauhidkan Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, sehingga Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim itu khalilnya gitu tadi. Ya. Allah berikan keistimewaan Ibrahim dapat julukan Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Wa ma'nal ayat, makna ayat waman ahsanu. Ya, waman ahsanu. Lalu yang tadi kan langsung kita tafsirin dengan bahasa Indonesia. Adapun tafsir bahasa Arab waman ahsanu mimman aslama wajhahu, tafsirnya adalah la ahada ahsanu. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Agama enggak ada yang benar daripada agama yang inqada mimman inqada li amrillah. Tidak ada ajaran yang benar daripada ajaran yang mengikuti man mengikuti orang. Siapa orang? Ibrahim. Ya, aslama inqada. Nah, aslama dengan inqada. Inqada menyerahkan diri. Jiwa raganya diserahkan li amrillah, mengikuti aturan Allah, perintah Allah, agama Allah. Nah, wa akhlasa amalahu lillah. Beliau selalu ketika melaksanakan perintah Allah murni semata-mata karena ingin mendapat ridha Allah. Itu Ibrahim alaihissalam. Wa huwa muhsin. Beliau itu selalu berbuat baik tadi. Muti'un li amri.
taat perintah Allah. Mujtanibun lima harimi wa nawahihi. Ibrahim itu selalu menjauhin larangan Allah. Itulah yang tadi dikatakan aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim wasalaka. Jadi tidak ada ajaran yang benar daripada orang yang salaka. Apa itu salaka? Menempuh thariqahu, yaitu cara jalan Nabi Ibrahim. Bittiba'id dinil qayyim, mengikuti ajaran agama yang lurus. Allazi kana alaihi Ibrahim Khalilur Rahman, di mana ajaran lurus itulah ajaran Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman. Mustaqiman ala minhajih, artinya jalan lurus mengikuti minhaj, ajarannya, syariatnya. Wasabiluhu huwa dinul Islam. Nah, tidak lain yang dimaksud dengan ajaran Nabi Ibrahim adalah agama Islam yang sekarang yang dilanjutkan, diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena al-anbiya setelah Nabi Ibrahim sudah dilanjutkan dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Hanifan. Nah, tadi apa artinya Nabi Ibrahim itu hanifan? Ma'ilan anisyirki ilal iman. Nah, itu arti hanifan. Ibrahim itu ajarannya hanif. Kalau kita bilang lurus, Apa artinya lurus? Ma'ilan anisyirki, jauh. Ma'ilan jauh daripada kesyirikan. Ilal iman, yaitu iman yang murni hanya sama Allah, enggak syirik. Tarikan lil batil, ninggalin yang batil, yang enggak benar. Ambasyirah, ninggalinnya kena dapat ilmu dari Allah. Mukbilan alal haq, selalu menerima kebenaran. Nah, itu arti hanif. La yasudduhu anhu sadun, la yasudduhu anhu sadin, tidak ditutupi gitu oleh apapun yang menutupi hatinya. Wala yarudduhu anhu raddun, dan tidak ada yang dia tolak kalau itu datangnya dari Allah. Wala maka nadinu Ibrahim wa dinul Islam alladzi ja'a bihi khatimul anbiya. Oleh karena ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku mengikuti ajaran nenek moyangnya Ibrahim tidak lain caranya adalah masuk Islam. Karena ajaran Nabi Ibrahim yang benar adalah dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana jadiran bittibai ummati Muhammad. Jadi siapapun, umat apapun yang ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim sekarang ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ibrahimul Khalil kana Sofian. Nah, Ibrahim Sofian ini penafsiran dari kata-kata Hanif. Nabi Ibrahim adalah nabi yang hatinya itu, akidahnya itu sofi. Apa itu sofi? Murni lillah. Istafahu li sidqihi wa mahabbati. Allah memilih Nabi Ibrahim karena apa? Karena kejujurannya, karena cintanya sama Allah, dipilih oleh Allah. Intahal amru bihi, sehingga berakhirlah perintah Allah, berakhirlah pilihan Allah kepada Ibrahim dengan diberikannya julukan, pangkat, darajat, yaitu al-khullah. Al-khullah ini pangkat ini adalah pangkat yang sangat tinggi nih. Allati hiya arfa'u maqamatil mahabbah. Apa ini? Pangkat yang pangkat mahabbah gitu. Mahabbah yang paling tinggi adalah khullah. Allah bilang ini teman saya. Wah, luar biasa itu, Nah, kenapa? Wadzalika illa likasrati taatih. Tidak lain kenapa Allah pilih Ibrahim menjadi khalilullah.
khalilnya, tidak lain karena Nabi Ibrahim tadi itu ikhlas lillahi ta'ala likasroti ta'atihi li rabbih, karena taat terhadap perintah Allah. Apapun perintah Allah nggak pakai pikir-pikir, udah langsung dikerjain, walaupun perintah Allah dan larangan Allah itu bertentangan, berseberangan dengan hawa nafsu. Kan hawa nafsunya manusia itu cinta sama anak gitu. Kalau memang Allah yang suruh sembelih, walaupun anak yang paling dicintai disembelih, luar biasa gitu. Lalu kita disuruh sembelih kambing gitu. Kalau Nabi Ibrahim suruh sembelih anaknya sendiri. Suruh sembelih kambing aja banyak orang yang nggak mau. Korban kan kambing. Wa qad ja'a khatamul anbiya. Nah, oleh karena antara kita dengan Nabi Ibrahim jauh, maka datanglah khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, yakifu atharahu, yang mengikuti, yang melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Wa yujaddidu syara'ahu. Yujaddid artinya bukan memperbaharui, yang memurnikan, karena ajaran Nabi Ibrahim udah banyak dicampuri oleh kekotoran-kekotoran. Nah, perlu ada nabi terakhir yang membersihkan, itu yujaddid namanya. Ya, Nabi Ibrahim kan karena banyak orang ngaku ngikutin Abraham, padahal ini udah banyak ya, banyak yang mengaku-ngaku ngikutin ajaran Ibrahim tapi udah kecampuran. Oleh itu perlu ada nabi yang terakhir yang melanjutkan dan membersihkan ajaran Ibrahim dari segala macam kekotoran. Contoh, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi dan rasul, itu Ka'bah udah ada kan. Ka'bah itu yang bukan yang bangun, yang merenovasi Ka'bah dari zaman Nabi Adam udah ada. Ya, untuk orang ibadat. Waktu zaman sebelum Nabi ada orang tawaf, ada sa'i, tapi udah kotor. Di sekeliling Ka'bah ada berhala. Itu udah kotor itu ya. Datanglah Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, yang melanjutkan ajaran Ibrahim dan membersihkan nih, dari segala macam kekotoran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahkan Nabi Muhammad ini diberikan kelebihan oleh Allah bandingin sama bapaknya Ibrahim. Kalau Ibrahim menghancurkan Ka'bah dengan cara pakai kapak, kampak, kalau orang tahu bilang kapak. Raja Namrud, nah itu menyembah berhala. Ya, ada hari besar, hari besar pesta, acara setahun sekali. Apa itu acara pesta itu? Berburu di hutan. Nah, ya. Setiap tahun ada mahrajan namanya, bukan Nairus nih, ya. Hampir sama dengan Nairus. Ya. Pesta di mana? Di hutan berburu. Nabi Ibrahim diajak oleh Raja Namrud, ayo sama-sama kita pesta. Nabi Ibrahim nggak mau ikut, punya alasan, ini sakim, saya sakit, ya. Nggak enak kalau menurut mereka nggak enak badan. Oh maklum, Ibrahim nggak mau ikut karena sakim, menurut mereka nggak enak badan. Nah, tapi maksudnya Ibrahim bukan nggak enak badan ya. Sakit hati gitu, karena ngelihat mereka nyembah berhala. Nabi Ibrahim punya alasan. Mereka semua nggak ada, akhirnya berhala semua dihancurin oleh Nabi Ibrahim. Dengan apa tuh? Kapak. Ada satu berhala yang paling besar nggak dihancurin. Kapak yang digunakan buat ngancurin dikalungin di leher berhala yang besar. Setelah mereka selesai pesta di hutan, pulang lihat Tuhan, ya, hantu-hantu, togut. Ya, jadi kalau dibacanya harus diulang-ulangi. Tuhan. Nah, gitu. Kalau baca Tuhan aja, Tuhan. Ya. Hantu-hantu mereka sudah hancur berantakan. Raja Namrud murka besar, ya, murka besar, seperti Abroha, murka besar, ya, karena gerejanya dikotorin. Kalau dikotorin mungkin
ada barang yang kotor, dia dibuat poles-polesin kotor. Kalau ini bukan dikotorin. Kalau kasarnya itu, bahasa kasarnya orang Betawi, diberakin gitu. Ini kalau kotoran mungkin kotoran sapi, taruh sini. Ini kalau diberakin apa? Ini kan suatu bikin gereja di Yaman, di Son'a dengan tujuan ingin apa? Bikin gereja apa? Ingin menandingi Ka'bah gitu ya. Ya. Supaya orang haji nggak ke Mekah, Ka'bah, bisa bikin gereja di Son'a. Ada orang Islam lihat ya Abraha bikin gereja dengan tujuan menandingi Ka'bah, apa orang Islam berakin. Nah, kan berarti Abraha murka besar kan? Abraha murka besar. Sama seperti siapa tadi? Namrud murka besar. Kena Abraha murka besar, kena apa? Nih mihrabnya gereja diberakin, murka besar. Nah, kalau Nabi Ibrahim apa? Raja Namrud murka besarnya karena Tuhan-Tuhannya dia apa? Dihancurin. Ya gitu. Kalau orang murka besar ada lagi julukan. Kalau tadi anak satu-satunya apa tadi? Mata wayang. Kalau murka besar kebakaran jenggot. Nah itu. Saya juga nggak ngerti ini. Kenapa kalau orang marah dibilang kebakaran jenggot? Kalau punya satu cuman mata wayang. Saya juga nggak ngerti juga. Bakaran jenggot. Kata Namrud, siapa ini? Ada orang-orang, siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Ya, sidang. Ya. Diadili oleh Raja Namrud. Karena yang mengadili Raja Namrud namanya Mahmiluk, tahu mahkamah luar biasa. Ya. Kalau jaksa agung belum, ini raja langsung. Kata Ibrahim, bukan saya. Tanya aja tuh sama berhala tuh yang paling besar. Kan Tuhan kamu tuh. Ya. Tanya tuh dia. Kena kan kapaknya di lehernya. Mungkin dia itu malu ya, apa marah tuh sama anak buahnya, ini ngamuk. Apa kata Raja Namrud? Bagaimana kami bertanya? Dia itu kan dari Bahat. Nah inilah. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Ya, kan gampang tuh ngebalikinnya. Ya. Kau tahu dia dari berhala. Ditanya aja nggak nyaut. Kalau sembah. Kalau sembah kan artinya minta Tuhan, minta sama dia tuh. Orang diajak ngomong aja kadang-kadang nggak usah diajak ngomong. Ada anjing kencingin juga diem aja. Tuh harus beriman. Tidak. Karena dia berkuasa, bakar aja ada bakar. Wah, dengan cara kekerasan. Ini dari dulu. Ya gitu. Kalau penguasa, kalau dia kalah berdebat dengan cara apa? Kekerasan. Nah itu. Jadi kalau begitu ngikutin siapa itu? Namrud. Itu Nabi Ibrahim. Coba pakai kapak. Nabi Muhammad diutus Allah untuk memurnikan ajaran Nabi Ibrahim. Yujadid bukan memperbarui. Memurnikan yang kotor. Dengan siapa? Wa qul ja'al haq. Nabi Muhammad enggak pakai kapak-kapak, langsung aja ditunjuk. Berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360 saat Fathu Makkah sambil membaca wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana, semua pada hancur itu berhala. Nah, oleh karena itu bagi siapa saja yang ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, satu-satunya jalan harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dialah yang Allah utus terakhir untuk yujadid, memurnikan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itulah ayat summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Jadi kalau mereka mengaku-ngaku ngikutin Nabi Ibrahim, sedangkan mereka itu menyekutukan Allah, menuhankan Allah dan menuhankan selain Allah, nggak benar itu, pengakuan yang dusta. Nah, kemudian diikuti lagi ayat berikutnya dengan at-tahdzir min dzulmin nisa. Nah, karena ini suratun nisa, ya ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Ya.
yaitu larangan mendolimi perempuan, karena perempuan itu kan lemah tuh, ya. Ya, yang namanya lemah gampang banget. Ya, kalau orang Betawi bilang ditololin, dizolimi, yang namanya lemah. Wa ba'da hadzal bayani sati ilami, setelah keterangan yang sangat jelas tentang apa tadi? Haulal akidah sofia, seputar akidahnya Nabi Ibrahim. Allati wada'a asasaha abul anbiya, akidah yang benar yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi Ibrahim al-Khalil. Haddada da'imaha, ilah Ibrahim yang telah haddada da'imaha, haddada yang membatasi tiang-tiang ajaran yang benar. Wa alsa qawaidaha, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sebagai Khatimul Rasul Muhammad SAW. Setelah keterangan semuanya itu barulah ayat, ya, melanjutkan. Ini kan belum selesai suratul Nisa. Ja'atis suratul karimah tuhadzirul mu'minina min zulmin nisa. Kemudian ayat melanjutkan melarang kaum mukminin mendolimi kaum perempuan, ya. Karena mereka itu orang lemah, perempuan itu mendolimi, ya, merugikan, menyakiti, banyak mendolimi ini, ya, melakukan kezaliman, ya, kepada perempuan, khusus dalam miras. Nah, miras artinya warisan. Yang perempuan tadi katanya lemah, ya. Nah, perempuan nggak dikasih, gitu, ya. Perempuan nggak dikasih warisan, yang dikasih hanya laki-laki. Alasan mereka waktu zaman jahiliyah, karena perempuan itu kerjanya cuma nangis doang. Kan perempuan kerja nangis aja gitu. Kalau laki-laki kan ngikut bapaknya ngikut perang, ngikut bapaknya bekerja. Kalau orang perempuan kan urusannya nangis, buat apa dikasih warisan? Itu alasan mereka. Nah, ini nggak benar itu, ya. Sehingga mereka mendolimi perempuan dengan cara tidak memberikan warisan. Yang dapat warisan adalah laki-laki dewasa. Muhur, ya. Muhur, artinya muhur apa? Bukan artinya orang perempuan nggak dikasih mahar, bukan. Maharnya mahar minta. Nah, kemudian nanti wali yang ngambil. Nah, ya kan, mas kawin ini punya perempuan itu, ya, yang ngambil walinya itu. Nah, itu kan menzalimi juga nih. Bukan berarti perempuan dinikahi tanpa mahar, iya pakai mahar, tapi maharnya nggak dikasih, ya. Nah, yang ngambil siapa tuh? Walinya. Nah, itu kan menzalimi juga tuh. Ya, inilah yang terjadi sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Waktu akidu ujubal ihsan. Nah, ayat, ya, mewajibkan manusia berbuat baik pada perempuan, jangan menzalimi. Ya, itulah ayat yang berbunyi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayat ini diawali dengan lillahi. Lillah artinya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kenapa kepunyaan? Karena dia yang bikin, dia yang punya. Ya, semua apa yang ada di alam semesta punya Allah, karena dia yang ciptakan. Kan Allah bikulli syai'in muhita. Allah Maha mengetahui, ya, karena dia yang punya, dia yang bikin, dia tahu apa aja. Ya, sampai-sampai. Ya. Kalau waktu zaman dulu yang paling kecil dilihat oleh mata telanjang semut. Ya. Waktu zaman dulu kan belum ada alat pembesar yang melihat sesuatu. Pakai mata, itu yang paling dilihat kecil, paling dilihat oleh mata hanya semut. Makanya ditafsirin wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya. Baca tafsir Jalalain, dzarrah itu semut. Siapa orang yang berbuat baik, seukuran semut yang paling kecil. Kenapa semut di dzarrah dia? Karena waktu itu belum ada alat pembesar. Sehingga yang dianggap paling kecil apaan? Setelahnya ada alat pembesar, ternyata ada yang lebih kecil daripada semut.
virus corona. Coba ente lihat nggak virus corona? Enggak kan? Ente lihat pakai apa? Wah, ada kakinya, ada apanya itu virus corona. Itu kalau memang virus corona ada gitu, kalau benar ada. Oh, berarti kan ada yang lebih kecil dari semut. Mungkin kalau ayat ini turun sekarang nih, wa man ya'mal mithqala dzarratin, ditafsirin apa? Siapa orang yang berbuat baik, walaupun kebaikan itu sekecil seperti kecilnya virus corona, dia akan dibalas oleh Allah. Nah, kemana itu? Kesana-sana nih. Oleh karena virus corona itu yang bikin Allah Ta'ala tahu virus corona, gitu kan? Kan dari Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu ciptaannya udah otomatis. Dia yang menciptakan, dia yang tahu. Termasuk apa? Virus corona. Kan Allah yang menciptakan virus corona. Nah, dialah Maha tahu. Oleh karena Allah Maha tahu, maka saat kita saat kita minta dijauhin dari virus corona, caranya dengan minta sama Allah. Nah, gitu. Nah, kalau apa itu? Nah, kalau hanya masker harga mati, berarti kan mintanya sama masker. Nah, itu berarti menduakan, kan gitu. Iya kan Allah yang bikin virus corona. Bukan artinya masker ya pasti masker gitu. Cuci tangan, jarak ya jarak. Tapi jangan diingat Allah gitu. Karena kan itu kan ciptaan Allah. Nah, minta dihindari, jauhin sama Allah yang menciptakan. Karena Allah Maha tahu. Wa yastabtunaka fin nisa. Nah, baru sih. Mereka bertanya kepada engkau tentang perempuan. Maksudnya memperlakukan perempuan. Qulillahu yuftikum bihin. Allah sebagai Tuhan segala alam semesta yang menciptakan perempuan, memberikan kamu yuftikum, memfatwa, artinya memberikan mengatur hukum yang berkaitan dengan perempuan. Wa ma yutla alaikum fil kitab, yang ada di Al-Quran ini. Karena yang berlaku adalah syariat Nabi Muhammad, Al-Quran. Taurat, Injil udah hilang. Tentang yataman nisa allati tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Nah, ini yang tu'tunahunna, waktu zaman dari dulu yang namanya orang perempuan mesti bayar mahar, dari dulu udah ada. Yang dimaksud di sini, mahar-mahar yang kamu berikan kepada perempuan itu harus dikasih sama perempuan itu. Jangan diambil oleh para walinya itu menzolimi itu. Targhubuna an tankihuhunna, kamu ingin menikahi perempuan. Wal mustad'afina minal wildan, demikian juga jangan kamu menzolimi anak kecil. Jadi yang kagak dikasih warisan bukan hanya perempuan, anak yang masih kecil pun enggak gitu. Yang dapat warisan orang laki-laki yang sudah dewasa. Wah, kenapa dua ini dizalimi? Karena makhluk lemah, perempuan lemah, anak kecil lemah, Wa antakumu lil yatama bil qisti, demikian juga kamu harus perlakukan anak yatim dengan adil. Apa itu? Kawin sama anak yatim, kawin anak perempuan anak yatim kan. Nah, anak yatim kan digampangin aja, dibedain dengan kawin yang bukan anak yatim. Kalau yang bukan anak yatim, maharnya gede, anak yatim disepelein. Nah, itu menzalimi juga. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Apa yang kamu lakukan kebaikan, Allah Maha mengetahui. Nah, kesimpulan daripada ayat ini adalah aujabat hadhil ayatul karimu al-adla bainan nisa. Kesimpulannya, Allah perintah kita berlaku adil sama perempuan, Demikian juga sama anak kecil, anak yatim, anak kecil. Ihsan ilaihinna wa bi khassa al yatimat. Khususnya anak yatim, khususnya perempuan anak yatim. Allawati layanalna mirana, mereka enggak kasih warisan.
Gitu juga muhur. Nah, apa itu tadi? Mas kawin nggak dikasih kepada perempuan, diambil oleh walinya. Karena itu hak si perempuan itu bukan lagi milik walinya. Ya. Nah, ini yang dikatakan kezaliman. Nah, itulah ya, ayat yang ada dalam surat An-Nisa setelah memerintahkan kita ini semua mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Tasri'un Hakimun Khalidun, ini judul berikutnya akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, ya sebentar lagi akan datang waktu syuruk. Ya. Maka mari sama-sama kita tutup pengajian kita dengan membaca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.